Boyolali terkenal dengan keindahan alam dan susu segar. Balik semua itu, peternak kita menghadapi tantangan yang besar. Susu mereka tidak lagi laku di pasaran. Kenapa? Semakin banyak munculnya rumah produksi susu Boyolali, itu dapat mengajukan tantangan bagi penjual lokal atau peternak lokal, yaitu adalah persaingan. Oh iya, kalau dari awal sebenarnya 2016 itu belum fokus ke susu banget, masih susu dan kefir waktu itu, makanya namanya kan KSI kefir kan. Kalau sekarang udah kita fokus produknya di susu, kalau yogurt terus butter dan lain-lain itu hanya produk pendamping aja, namanya kan udah ganti dari susu. Magelang terus kemarin di Magelang itu kita sudah ikut program PMT, program makanan tambahan TK PAUD sama SD kelas 1. Kendala apa dulu? Kendala itu saingannya bukan di sini kan banyak juga rumah produksi di Boyolali. kalau saingan, maksudnya kendala dari saingan gitu. Persaingan di sebenarnya yang merasa saingannya bukan dengan sesama UKM sih, malah produk ini, produk pabrikan UKM. Karena Boyolali kan salah satu sistem marketingnya kan B2B. B2B itu bisnis to bisnis, jadi misalnya gampangannya begini, misal ada orang jual sayur, jual lagi ke catering. Catering itu kan dia sayurnya tidak dimakan sendiri loh, nanti diolah jual lagi kan. Nah itu namanya bisnis to bisnis B2B. Atau misalkan kalau yang ngambil itu dari sekitar, itu nggak sampai kasih ada pacarnya nanti harusnya ternak lah, kan kita juga melakukan langsung jual beli kan, sudah melakukan kegiatan bisnis, tapi terus dari lama kan jual lagi ke PS. Nah itu sama itu kan di Boyolali kami juga tidak semua itu ke end user itu yang ke end user salah satu ke mana kayak kami ke PMD kan ke dinas itu kan juga termasuk B2B. Jadi ketika melakukan B2B itu persaingan itu bukan lokal, persaingan itu pakai merek, karena susu itu kan produk instan. Jadi belum semua itu bisa mengolah susu dikemas rasanya baik, ketahanannya baik, sama diterima dengan konsumen. Jadi misalnya pasti akan dengan merek besar yang sudah produk pusat di kota nanti bisa juga secara waktu menerima. Kalau kompetitor lain nanti kalian survei sendiri ya, maksudnya saya nggak mau bahas di kapasitas saya. Kalau di susu Boyolali kami 100% susu asli, tidak ada campuran, tidak ada campuran campuran perasa atau gula itu harapannya produk susu saya tidak terima masyarakat, maksudnya orang itu kadang beberapa yang sudah masuk ini atau susu. Menurut saya itu orang bisa menghilangkan pikiran itu untuk mencoba. Bisa dilakukan distribusi lebih luas lagi dari market yang sekarang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu kan ini kan banyak ya mas pelopor susu juga, apalagi di Boyolali yang katanya kota susu ini pasti banyak pesaingnya juga. Nah, apakah di rumah produksi ini tuh juga mengalami tantangan yang dihadapi gitu mas di penjualannya? Kalau untuk tantangan sendiri, untuk dari kita sendiri itu banyak sih.
terutama kan kalau kita untuk penjualan di Boyolali itu kan persaingan antara susu itu kan semakin ketat. Ya. Jadi kemungkinan besar target dari kami itu kalau bisa itu penjualan dari luar kota. Ini udah ekspor dari udah diekspor ke luar kota juga Mas berarti? Kalau untuk keluar kota, alhamdulillah dari sini sudah Di mana aja? di. Kalau untuk pengiriman kami setiap Selasa, Rabu sama Jumat itu kita ke Taruna Magelang. Sama Dominika ya? Iya, sama Rambutan juga. Kalau boleh tahu di rumah produksi ini berdirinya sejak kapan, Mas? Kalau berdirinya di sini kurang tahu ya, Pak. Soalnya kan sini sempat kena cobaan waktu corona itu kan. Sempat vakum juga. Iya, sempat vakum juga, tapi masih berjualan juga, tapi cuma kecil-kecilan ya kayak biasanya. Mungkin yang lain mau apa yang kita mau? Biasanya dalam sehari itu memproduksi berapa, Mas? Kalau dari kami itu paling sedikit itu 200 liter Per hari ya cuma? per hari. Ini pelopor ini cuma dari Pak Ude Pramono, Kalau di sini yang paling besar itu ada Pak Pramono. Ya. tapi juga nampung dari peternak-peternak kecil nggak Mas? Kalau Pak Ude Pramono itu juga menampung dari peternak kecil. Soalnya dari Pak Pramono itu beliau itu ngambil gimana ya? Kalau yang saya tahu itu ngambil susu itu nggak harus susu itu baik. Dia menerima walaupun dari sapi yang sakit gitu, dia terima. Tapi walaupun dari tempatnya dibuang, tapi dia tetap mau menerima. Tetap disortir dulu ya Tetap Mas? disortir dulu. Kalau susu yang diproduksi ini bisa bertahan sampai berapa hari ya Mas? Yang penting segelnya yang itu jangan dibuka dulu. Kalau susu yang ini, kalau setiap susu itu bisa mungkin harus segera diminum. Soalnya kan dari ini kan kita ngambilnya dari peternak langsung, kita olah tanpa campuran apapun sama sekali. Ini cuma produksi varian susu Oh enggak, rasa apa? di sini kita ada butter, juga yang lain-lain juga ada, yogurt juga ada. Oh, jadi nggak cuma susu ini ya Pak? Susu murni ini ya? Iya, soalnya kan kita juga ada outlet juga di Boyolali juga. Jadi upaya yang dilakukan buat menangani ketatnya persaingan di susu di Boyolali itu dengan mengekspor hasil produksi ini ke luar kota gitu Mas? Ya bisa mungkin kita target dari luar kota untuk keluar kota. Yang terakhir ya, mau tambahan nggak? Segini berapa ya kalau boleh tahu? Kalau itu dari sini 10.000, Oh, dari sini 50 mili. Ini bahannya pakai sirup atau pakai apa? Pakai perasa buah. Ya kalau pakai sirup kan nanti sebenarnya kan ada banyak varian, tapi namanya sirup sama susu kan walaupun bisa menyatu hanya sementara. Kelamaan nanti dia nggak akan nyampur lagi. yang terakhir Mas, harapan buat seluruh apa ya rumah produksi di Boyolali Mas, biar kayak mungkin meningkatkan penjualannya. Pada isu kemarin mungkin ada yang terdampak juga. Kalau untuk itu, kalau dari kami sih ya semoga peternak terutama di Boyolali lah ya semakin membaik lah untuk produksi susunya. Yang nakal-nakal tuh biar pada sadar lah, kayak kasihan sama yang semuanya, hanya gara-gara orang satu jadi efeknya ke semua peternak gitu. Jangan hanya gara-gara untung kecil jadi menyebar ke sesama keluarga susuan. Susu Boyolali buat susu yang berkualitas sebenarnya layak nutrisi untuk kesehatan ibu. Susu yang murni dan cepat dihasilkan oleh peternak lokal dengan merawat sapi dengan penuh penyakit. Setiap 1 liter susu yang Anda beli berarti kita dapat mengurangi kerugian yang terjadi di peternakan di Boyolali. Susu Boyolali tidak hanya dinikmati sebagai minuman yang segar, tetapi juga diolah sebagai produksi turunan yang kaya manfaat dan bergizi. Diproduksi dari peternakan lokal dengan cinta dan dedikasi menjadikan ikon Boyolali sebagai kota. Mari bersama-sama kita dukung peternak lokal Boyolali.
sehat dan berkualitas untuk kita semua.